Kalau dari sini tuh ke Purwokerto tuh masih 4,5 jam. Itu ke Purwokerto. Kalau ke apa Babalasin aja ke Pekalongan ya, karena saya pengennya sih ke Jogja sih, lewat Jogja gitu maksudnya. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita panturaan lagi nih rencananya. Jadi kita hari ini mau mengarah ke timur. Awalnya sih memang rencananya tuh kan mau ke Jogja kan, tapi ini kita udah berangkat udah siang. Sekarang aja jam 12 siang ini kita baru nyampe Bekasi, belum Bekasi malah daerah mana ya, sebelum Kalimalang ini. Jadi kalau memang rencana sih kita mau lewat ini kan, jalur Pantura, baru nanti dari Cirebon itu kita ngambil kanan tuh lewat selatan ke arah Purwokerto. Nah, kalau pengennya sih memang lewat full selatan, tapi selatan tuh lebih muter kan. Terus juga nih kita udah kesiangan, tadi udah siangan, baru berangkat dari rumah aja jam 11-an lah. Padahal niat berangkat dari pagi gitu kan, biar kita bisa ketemu di Cirebon itu nggak siang-siang banget. Ya udah, makanya kita nikmatin aja lah perjalanannya. Jadi rencana rute kita kali ini nih, kita tuh mau lewat, tadinya tuh mau lewat selatan sebenarnya, cuma kita udah kesiangan ya. Terus kalau selatan ya memang lebih muter sih ya, selisih bisa lebih lama lah. Kayaknya terus kita putusin ini aja Pak, lewat Pantura. Jadi kita nanti panturaan lagi ke Karawang, terus Pantura di arah Cirebon. Nah, nanti dari di Cirebon situasional lagi nih. Kalau memang memungkinkan sih lewat, kita nyebrang tuh ke arah selatan. Jadi lewat Purwokerto, terus ke Tanahan, Jogja gitu. Kalau selatan, cuma makanya ini belum tahu juga nih. Kita sambil lihat aja nanti kondisinya gimana. Sebenarnya enak ya lewat full Pantura gitu ya, full selatan, karena kan di video sebelumnya itu kan kita udah full Panturaan tuh. Cuma ya karena kesiangan, berangkatnya udah kesiangan, jadi ya udahlah kita lewat Pantura aja, dimotong di tengah. Ya masih kebagian vibes-nya Pantura dikit-dikit lah. Oke lah, sekarang ini hari Minggu, jadi memang nggak terlalu rame sih. Di kota sih tadi di kota itu memang agak ya rame-rame, lumayan rame lah. Cuma semoga aja nih di pabrik-pabrik nih di Karawang ya, Karawang, Cikarang gitu kan lebih sepi kayaknya, libur juga kan. Oke teman-teman, tadi kita habis makan siang dulu, sudah masuk jam makan siang, jadi kita makan aja dulu lah. Jadi karena memang kita kan jalan siang ya, terus ini kita masih nyampe Tambun sih, udah berhenti nggak apa-apa lah, namanya juga nikmatin perjalanan. Itu kadang kalau lagi touring gini-gini nih, memang ini sih diusahakan sebisa mungkin itu jangan, ini kalau saya ya, sebisa mungkin itu jangan sampai telat jam makan sih, karena nanti wah efeknya tuh kemana-mana tuh. Terus juga jangan minum air putih harus banyak, biar nggak nyut-nyutan kepala. Terus juga banyakin berhenti sih kalau saya tuh, karena kan kita kan jalan panas gitu kan segala macem.
ya 2 jam jalan, sejam jalan gitu, berhenti sebentar gitu. Jadi ya memang kita kan nikmati perjalanan ya, nggak buru-buru juga. Jadi ya sesampainya aja, sampainya nanti kalau udah pegel terus udah malam gitu tuh udah berhenti. Jadi tadi kita makan siang di situ tuh di warteg sih. Tempatnya lumayan enak untuk berhenti. Terus habis 20.000. Ya biasa kayak sayuran terus macam lauknya 2 gitu, kayak telur. Sama sekalian ngopi. Belum ngopi, ini masih agak ini nih. Kalau belum kena kopi itu masih apa ya, agak ini. Sekarang udah seger lagi, kita bablas lagi nih panturaan. Tapi paling nanti mungkin jam ya nyari tempat ini sih, nyari masjid dulu, mungkin agak-agak ke depan gitu, mungkin di daerah Kerawang atau mau dekat-dekat sekalian asar gitu, biar enjoy di jalan ya. Ini sekarang jam setengah 2 nyampe di Cibitung ya kalau nggak salah. Terus bensin ini masih full, jadi semalam itu saya fullin sih memang, biar nggak terlalu ngantri lama di pom bensinnya. Karena tadi memang beberapa pom bensin itu yang kita lewatin lumayan ngantri. Untungnya kita udah ngisi kan semalam di dekat rumah gitu, jadi nyaman, udah tinggal jalan aja. Jadi rencana kita hari ini nih nyampe kemungkinan antara nginep di Cirebon atau di Purwokerto deh kayaknya. Karena kalau nyampe Purwokerto aja itu tadi saya ngecek di map itu jam 9-an malam. Kalau di Cirebon ya masih jam 7 lah. Makanya nanti kita lihat aja nih kalau emang itu nginep di sana. Terus juga dari video sebelumnya itu kan yang kita panturaan juga tuh, yang dari Surabaya ke Jakarta. Ini waktunya ganti oli sih sekitar 500 kilo lagi. Paling besok kita ganti oli dulu kali ya. Karena kan besok kita lewat selatan. Kalau sekarang masih odo olinya tuh masih 1.500. Ya masih ada 500 kilo lagi lah minimal buat ganti oli berikutnya. 500 kilo itu ya sebenarnya sih Jakarta Jogja sih ya, 500 kilo. Cuma kan kalau ke Cirebon itu paling cuma 300-an ya, 300-an. Ya mungkin besok lah kita sekalian ganti oli dulu, atau nanti sore gitu ya, seininya aja, seketemunya aja nanti. Karena masih 1.500 nanggung juga, baru kepake segitu kan. Nah sekarang jam 2 teman-teman, kita udah di Jalan Lingkar Kerawang, baru nyampe Jalan Lingkar Kerawang nih. Ini baru kerasa panas nih di sini. Kalau tadi itu kan masih panasnya nggak terlalu inilah. Gitu tadi yang sebelum daerah Kerawang sama di sini nih udah panasnya udah mulai berasa. Rada nyenter juga. Kondisi jalanannya sih lumayan ini sih. Tadi nggak terlalu rame kan. Ya truk-truk besar sih ada sih beberapa, cuma nggak serame biasanya. Ini Kerawang jam 2 siang panasnya lumayan. Sekarang jam 3 teman-teman, kita baru nyampe Balonggandu. Balonggandu itu mungkin di daerah ini ya, Cikampek ya. Oh, masih di Kerawang deh, Jatisari Karawang. Sekarang jam 3. Lagi panas-panasnya nih. Ini dari
kayaknya menurut saya aspalnya udah lumayan mulus ya. Walaupun tadi ada beberapa ini sih, ada beberapa jalanan yang bergelombang gitu. Rada kaget ngehajar juga. Dari yang mana yang kita bulan apa ya, waktu itu bulan Maret atau April gitu. Pokoknya sebelum puasaan itu kan kita motoran juga nih lewat sini. Nah, ini udah lebih lumayan nih menurut saya aspalnya. Ini masih itu kelihatan ini kan. Oh, ini Kabupaten Subang. Kita masuk Kabupaten Subang. Lumayan ini nih, nggak terlalu rusaknya, nggak terlalu inilah, nggak kayak waktu itu yang kita di bulan April mungkin, Maret atau April lah. Udah lumayan enak sih aspalnya, tapi ya tetap kadang tuh ada jebakan. Jadi kita lagi jalan 70 gitu, tiba-tiba ada geladuk gitu, ada apa kayak lubang gitu, makanya lumayan rada kaget. Ini jam 3, terus juga dari tadi tuh saya ngeliat ini nih banyak apa kayak goeser, jadi kayak pesepeda gitu, tapi mereka mungkin habis goes dari mana gitu ya, terus sepedanya tuh ditaruh di mobil bak, kayaknya habis goes jauh gitu, di loading di mobil bak. Karena memang sekarang kan hari Minggu ya, jadi orang-orang pada goes bareng gitu. Tapi saya belum ini sih, belum ketemu rombongan touring yang arah balik tuh. Atau mungkin kurang sore kali ya. Biasanya kalau sorean dikit tuh mereka udah pada lewat arah balik gitu kali. Jadi kita masih terlalu siang. Kondisi cuacanya ya lumayan panas. Cuma dari kemarin itu di Jakarta memang ini sih di selatan deh itu lumayan adem sih, nggak sepanas di Jakarta yang sisi lain mungkin. Daerah tempat saya tuh adem tuh, ada adem mendung-mendung gitu. Di sini udah lumayan panas lagi. Saya baru ngelihat mobil Cendrawasih, ini mobil apa ya? Oh, Koperasi Desa. Ini ya Toyota Rangga kali ya. Saya baru tahu nih. Kayak mirip-mirip Rangga deh. Toyota Rangga, cuma dia nggak ada ininya nih, nggak ada emblemnya. Coba kita lihat dari depan deh. Dari tadi lumayan banyak nih Cendrawasih gitu. Oh, ternyata ini yang Koperasi Desa. Oh, yang dari India itu ya, kayak bukan beda sih sama Rangga. Ya mirip-mirip dikit. Mirip-mirip, kotaknya sekilas mirip gitu, tapi kayaknya beda jauh. Saya baru tahu tuh namanya Cendrawasih. Kalau nggak salah kan yang diproduksi di India itu kan. Oh, mungkin mereka udah mulai pengiriman kali yang daerah sini. Udah mulai beroperasi. Jadi mungkin akan dipakai gitu kali bentar lagi. Karena stikernya juga udah ada sih tadi, Kopdes gitu. Ya udah tipikal jalanan di Pantura nih. Udah lurus aja. Lurus. Oh, lumayan berdebu, panas gitu. Ya begini nih. Ini kalau dari sini mau ke selatan tuh bisa sih. Jadi dia lewat Bandung. Di depan itu nanti belok kanan. Cuma udah agak meredup. Nah, ini aja sekarang kan jam 3 ya. Kalau kita belok dulu ke Bandung kan berarti kan lewat mana, Purwakarta mana ya, lewat Cikampek ke kanan itu. Nah, itu udah lumayan ini nih. Kita nanti nyampe Bandungnya tuh ya jam-jam 5 lah. Jam 5 tuh nyusurin selatan itu kan udah agak gelap kan. Makanya ini kita bablasin aja dulu di Pantura. Nah, nanti baru belok, setelah Cirebon itu baru belok kanan tuh ke arah Purwokerto. Kemungkinan
Insya Allah kita lewat Purwokerto nanti. Entah entah nginep di Purwokerto atau di Cirebonnya, saya juga belum tahu nih. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau masih enak ya nanti kita bablasin terus ke Purwokerto. Kalau enggak ya mungkin di Cirebon lah. Udah sawah-sawah gini deh. Oke teman-teman, nih kita lanjut lagi. Sekarang jam 4 kurang seperempat. Jadi masjidnya lumayan enak sih parkirannya. Jadi dia masuk ke dalam gitu. Terus adem, parkirannya dingin. Jadi ya nggak panas-panas banget. Kita lanjut lagi di Jalan Pantura. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ke Cirebon itu sebenarnya tinggal 2,5 jam lagi sih. Nah kalau ke Purwokerto itu masih ada 6 jam. Berarti dari Cirebon ke Purwokerto itu sekitar 3 jam, nambah 3,5 jam lagi tuh. Estimasi sih kalau ke Purwokerto langsung itu nyampe nya sekitar jam 10 malam lah. 10 malam. Hanya kita lihat nanti aja deh. Kalau memang kira-kira nggak ini, kita berhenti aja di Cirebon. Biar bisa sambil nyantai-nyantai. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panturaan lagi nih, kita lewatin Pantura gitu. Pantura dia belum berarti memang belum kesampaian sih motoran, tapi yang lewat selatan gitu, full selatan dari Bandung gitu ya maksudnya ya, dari Bogor lah, anggap dari Bogor sampai Jogja tapi via selatan gitu full. Ternyata belum kesampaian, nggak apa-apa lah, kita nikmatin lagi panturaan lagi. Dan saya amazed sih, maksudnya ini aspalnya udah lumayan membaik dari yang kita terakhir motoran itu sekitar 3 bulan lalu mungkin ya. Ini banyak ini tadi kalau yang 3 bulan lalu itu kan yang kita lewat masih lumayan tuh, jalannya masih bolong-bolongnya masih lumayan. Kalau ini tadi hampir nggak ada ya, 10% lah, 10% gitu. Kadang kita lagi speeding terus tiba-tiba ada lubang gitu, tapi lubangnya kecil sih, nggak yang separah dulu. Apalagi yang di beberapa jembatan itu kan biasanya kan jembatan ketemu aspal, nah itu biasanya itu tuh. Tapi tadi nggak, ini aspalnya udah lumayan enak. Nah, lumayan ada bekas-bekas ditambal juga kan. Ya begini nih kondisinya Jalan Pantura arah ke timur di bulan Juli akhir. Alhamdulillah jalannya enak nih, mantap lah. Kita gas lagi. Aduh. Oh, ini kita kalau belok kiri ini tadi pelangnya tuh ke Patimban. Berarti Pelabuhan Patimban mungkin ya. Pelabuhan Patimban tuh di sebelah kiri. Tadi ada tulisannya sih Patimban gitu. Ini ada Polsek Pusaka Nagara. Mungkin Pelabuhan Patimbannya di situ. Oke lah, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang menarik kita ceritain lagi. Nah ini kita nyampe di daerah sini nih, Indramayu ya. Indramayu ini yang banyak sapu-sapu itu loh. Jadi aduh, kita ngelempar uang gitu, recehan atau uang kecil gitu,
nanti sama mereka disapu diambilin. Ini di daerah Indramayu. Kirain saya itu adanya cuma pas puasa gitu atau mau lebaran gitu, ternyata setiap hari ya. Iya sih, waktu itu yang pas kita motoran juga tuh yang lewat Pantura itu kan memang itu sebelum puasa sih. Saya pikir memang ya sebelum puasa atau menjelang lebaran lah gitu. Ternyata ini ada kan, gimana ya, menurut saya agak bahaya juga sih. Tapi ya semoga aja orang-orang yang lewat sini nih notice gitu, maksudnya ada yang sapu-sapu itu, jadi mereka nggak ngebut-ngebut banget. Karena kan kayak gini nih, temennya nih kan truk-truk gini, terus kalau kendaraan kecil dia tiba-tiba nyalip dari kiri gitu kan bahaya ya, ntar kesangkut gitu sama sapunya, bahaya gitu ya. Semoga aja orang-orang juga, buat teman-teman yang lainnya juga tahu kalau di daerah sebelum Polsek Sutra tadi di Indramayu itu ada yang sapu-sapu gitu. Hati-hati aja kalau lewat sini. Biasanya dulu juga ini sih lumayan, kalau lagi arus lalu lintasnya ramai gitu dia lumayan apa, kayak ya bukan macet sih, apa ya, kayak ya melambat lah, harusnya rada melambat dikit gitu. Di sepanjang jalan yang kita lewatin ini nih, kalau menurut saya ya ini arusnya tuh yang searah sama kita ya, yang kita menuju timur, arusnya itu cenderung lebih sepi. Jadi kayak truk-truk besar gitu, paling cuma ketemu 1-2. Kalau yang sisi sana yang kebalikannya yang mau ke arah Jakarta itu memang lebih ramai lah truk-truknya. Tapi di kita ini truk-truknya lumayan sepi, terus juga mobil-mobil ya kendaraan lainnya gitu juga sepi. Enak banget gitu kita bisa nikmatin jalan Pantura yang cenderung kosong, terus juga ya enak gitu. Saya baru ini nih ngerasain Pantura yang maksudnya enak. Jadi kita kayak kecepatan 70 gitu, manteng gitu, nggak disalip apa gitu. Biasanya kan kalau kita lagi manteng gitu, walaupun udah di pinggir ya, tapi kalau disalip gitu kan anginnya kan kena gitu kan. Ini tadi enggak sih, sepi gitu, enak jalanannya. Ya mungkin itu salah satu ini kali ya, karena kan ini hari Minggu kan, jadi salah satu positifnya mungkin kalau kita jalan hari Minggu tuh. Tapi tergantung tujuan ya nggak sih. Buktinya kalau kita dari arah sana balik ke Jakarta tuh rame juga, tergantung tujuan mungkin. Enak nih, sepi nih, bener-bener asik gitu nikmatin jalanan. Ini dari sini nih tadi petunjuk pelangnya stasiun Haur Gelis. Petunjuk pelangnya itu ke Cirebon itu udah tinggal 61 kilo sih. Udah tinggal deket lah. Ya memang sekitar jam 6 kan nyampe. Ini kita di Jalan Raya Patrol. Patrol. Mataharinya di belakang, silobat mantul dari kaca spion. Oke, kita lanjut lagi lah. Nanti kalau ada yang menarik kita shoot lagi. Cirebon 93 kilo, Surabaya 597, 600 kilo tuh ke Surabaya. Mantap. Baru nyampe, berarti ini baru jalan, kita baru jalan 100 kiloan kali ya, 100 atau 200 gitu loh. Mantap sekali. Apa kita nikmatin perjalanan, banyakin berhenti nginep-nginep ya. Menurut saya itu salah satu cara menikmati jalan sih, menikmati jalanan. Capek berhenti gitu aja udah, karena memang kita tuh nggak dikejar waktu, jadi ya kita lebih enak nikmatin jalannya.
sebelah kiri kita nih macetnya lumayan panjang nih. Ini mau masuk ke apa ya? Ke Jembatan Timbang mungkin. Di PPKB Losarang. Oh, lumayan panjang juga tuh berhentinya. Tuh kan Jembatan Timbang di depan. Ada yang mana ya kok yang itu depan sana tuh enggak. Yang ini tadi jalan kurang paham juga saya. Kenapa enggak semuanya gitu. Tadi kita ketemu ini teman-teman. Jadi apa? Dari arah kebalikan ya, arah ke Jakarta itu Matic tapi ini beberapa motor lah gitu. Tapi mereka ini gembolan. Jadi kayak gembolers gitu. Nah, dulu tuh saya juga sebenarnya tuh senang pakai gembolan teman-teman. Jadi apa? Kita cuma ini aja kan, pakai tas yang anti air gitu, terus kita ikat itu dulu. Dulu saya juga gembolan tuh dari tahun berapa ya? Tahun oh ini mana nih? Bentar dulu. Oh ini lurus. Kalau ke kiri tuh via kota. Ini kita lewat Jalan Lingkar. Jadi pas saya ke Lombok itu tahun berapa ya? 2018 lah. Saya tuh cuma bawa satu tas doang. Saya berdua sama teman, dua motor gitu. Jadi teman saya tuh full box tuh. Box belakang, kanan, kiri gitu kan. Memang motornya motor cowok sih, saya lupa motornya apa. Terus kita ke Lombok itu juga dadakan, saya ngajaknya dadakan. Jadi bawaan saya itu cuma saya taruh di dalam bagasi, ini cuma satu tas gitu doang, tas gitu. Udah mana-mana tuh maksudnya gembolan berapa tahun gitu saya ikat, karena memang menurut saya sih lebih simpel ya, lebih pada saat itu kan lebih simpel gitu. Semua saya nanya, kan kita kan memang rencana waktu itu seminggu kan perjalanan tuh PP. Lu nggak bawa barang, ada nih barang di jok. Nah saya tuh memang sukanya motor Matic ya, apalagi motor-motor Matic kayak NMAX. Ini kan bagasinya gede kan, jadi kita naruh barang gitu juga enak gitu. Taruh aja di bagasi, udah beres, simple gitu. Terus lama-lama kayak bawaan semakin banyak ya, maksudnya kayak ya bawa apa gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita beralih menjadi box. Kita pakai box sekarang. Tapi ya ini box sudah lama sih, udah dari tahun berapa ya, 2019 atau 2020 gitu. Udah lama, udah nyampe mana-mana juga ini box. Ya ada plus minusnya lah, ada plus minusnya. Lebih enak naruh barang gitu, lebih ini itu, dan lebih aman juga sih kadang kalau walaupun di perkotaan gitu, kalau lagi motoran bisa buat naruh helm kan di dalam box. Ini udah kayaknya depan itu udah ini deh, ini kan daerah-daerah Cirebon kayaknya. Ingat saya ya itu Cirebon itu 30 kilo lagi. Iya sih, kontur jalannya kayak gini soalnya masih rada ini tuh ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Ini kita sekarang jam 5 teman-teman. Ini di jalan Lingkar Indramayu Cirebon deh. Jadi tadi tuh kalau ke kanan itu ke arah ini Bandara Kertajati ya. Itu rombongan tuh. Kalau ke kanan tuh ke arah, tadi sih pulangnya sih ke arah Kertajati. Berarti kan Kertajati itu di daerah Cirebon memang. Lumayan ya kalau kita di tol itu dari Jakarta paling ke Kertajati itu sekitar 4 jam lah. Iya sekitar 4 jam. Aduh, ini tadi kita
ya 6 jam. Emang karena kita banyak berhentinya juga sih, dan mau gimana juga kan kalau perjalanan jauh itu pasti kendaraan roda 2 tuh lebih lama kan dari roda 4, apalagi dia lewat tol gitu. Saya sih masih bingung nih antara lanjut bablasin ke Purwokerto atau ke Cirebon ya, karena kita tuh baru nyampe Cirebon itu jam 6. Masih galau, Chile galau kayak zaman anak sekarang. Masih ini nih galau nih antara dilanjutin ke Purwokerto atau Cirebon. Karena Cirebon Purwokerto itu masih ada 3 jam setengah itu, dan kota-kota yang dilewatin itu sepanjang menuju Purwokerto itu tadi saya ngeliat di Google Map itu kota-kota ini sih, kota-kota kecil gitu. Udah kita pikir belakang aja, paling nanti tetap saya arahin ke Purwokerto dulu. Nanti kalau memang itu baru kita nyari penginapan. Pokoknya selama masih semangat riding sih ajar aja dulu. Soalnya kalau udah malam banget gitu baru kita melipir, makanya kita lihat aja nanti deh, kita juga belum pasti juga kan. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan banyak truk nih di daerah sini nih. Cirebon 45 kilo. Nah ini dia, selamat datang di Kabupaten Cirebon. Sekarang jam 5:30. Berarti jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam setengah kita dari Jakarta ke Cirebon. Enak nih. Nah, jadi kemarin itu saya kan ini ya, scroll sosmed gitu kan. Katanya tuh di Cirebon lagi dingin ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang rumahnya di Cirebon gitu. Jadi sekarang kan tanggal 26 kan, 26 Juli. Itu katanya Cirebon tuh lagi dingin, bener nggak sih? Memang biasanya berarti panas gitu mungkin ya di Cirebon. Karena saya juga nggak tahu juga kan. Mungkin biasanya panas gitu. Terus sekarang nih lagi di daerah Cirebon nih lagi dingin. Oh enak juga tuh kalau dingin. Ini dari tadi kita ini sih banyak ketemu truk-truk gitu ya, sekitar di daerah mana ya, Pantura Indramayu itu truk-truk tuh udah mulai banyak. Makanya kalau yang di sana tadi kan masih sepi kan, truk-truknya itu jarang. Nah ini kita udah mulai ketemu nih kayak gini-gini nih truknya. Bensin sisa 2 bar. Dulu tuh di pom bensin depan itu tuh kita ngisi yang tadi habisnya pelang selamat datang Cirebon. Pom bensin situ coba deh nanti aja deh lebih ke arah kota lagi aja, mungkin ada ya, walaupun pasti kayaknya lebih rame sih, apalagi kan di kota kan biasanya bensinnya lebih rame. Jadi apalah, coba di daerah agak ke sana aja isi bensinnya. Cakep ya, berhenti dulu kali sini ya, cakep nih sunsetan, foto dulu kali. Ntar saya berhenti dulu deh. Wah, aduh, foto sunsetnya. Kota Cirebon, kita nikmatin sunset dulu. Pegel, ini sawah-sawah gitu. Saya tuh juga masih ini sih, masih bimbang. Kita tuh kalau dari sini tuh ke Purwokerto tuh masih 4,5 jam. Tuh ke Purwokerto, kalau ke
apa babalasin aja ke Pekalongan ya, karena saya pengennya sih ke Jogja sih, lewat Jogja gitu maksudnya. Coba dia kalau ke Jogja lewatnya mana? Iya sih dia ininya antara Pekalongan. Oh Pekalongan tuh berarti lewat Parakan, Temanggung, Secang, Magelang. Oh antara pilihannya sih ada 3, tapi yang waktunya terdekat itu memang lewat ini sih, lewat Purwokerto sih. Atau bisa juga, nah yang keduanya itu lewat Purwokerto tapi yang sini ya, yang Keranggan Aji Barang ini. Atau bisa juga yang ke Tegal, Pemalang. Jadi dia lewat Temanggung tuh, lewat ya Temanggung, Secang, ya kayak di video kita yang sebelumnya tuh, Mungkit, Muntilan. Gitu pokoknya belum tahu nih, kita nikmatin aja dulu lah, nikmatin sunset. Jadi tadi di sebelah sana tuh saya kayak ngeliat siluet gunung tuh. Apa ya, kelihatan nggak di kamera? Gunung apa ya? Sebelah sana tuh. Cakep sih, keren. Ntar ini kayak depan truk nih. Main juga tuh ya, kita foto backgroundnya gunung, cuma nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kelihatan. Mantap. Ini bawah kita nih tol nih, itu gunungnya tadi tuh. Bawah kita tol, keren sih. Tapi kayaknya emang ini ya, dari tadi saya kena angin gitu, anginnya kayak lebih dingin deh. Ya nggak sih? Atau karena sugesti aja kali ya, habis kemarin lihat scroll di sosmed lagi dingin nih gitu, jadi kita ikutan dingin. Jadi kalau dari Cirebon ini sebenarnya ini bisa nih ke nanti di depan sana itu ke kanan itu ke arah Bandung. Jadi saya baca map ininya ya, baca pelang itu begitu sih ya. Bisa tuh ke arah Bandung. Jadi nah mungkin tuh Cirebon Bandung gitu. Itu bisa tuh. Mentok kan Cirebon ini seingat saya ya, ini nanti kan jalan ini kan mentok tuh kalau ada yang ke kanan sama ke kiri. Nah kalau yang ke kanan itu ke Bandung, nah yang ke kiri itu dia arah ke Tegal, Pekalongan, utara tuh. Nah kalau yang kanan Bandungnya itu saya belum tahu. Nanti coba kita lihat di map sama-sama. Bandungnya itu di mana gitu. Saya belum tahu juga tuh. Aduh. Sekarang jam 6, mungkin ya setengah jam lagi lah kita ngeras, istirahat dulu pas waktunya maghrib sekalian kan. Ini dia suasana kota Cirebon sekarang tuh jam 6:04. Jadi ini sih kayaknya tadi kita nggak lewat kotanya deh, ini lewat apa sih namanya, kayak jalan lingkarnya gitu. Jadi jalan lingkar tadi sebelum masuk kota itu kita belok kanan ya, saya baca pelang aja sih. Nah ini kita kemarin juga lewat sini sih, itu kan Lotte Grosir, kita kemarin lewat sini dari arah sana. Nah, ini jam 6:04 kayaknya, mungkin ini saya bablasin aja sampai Tegal, jadi kita nggak jadi lewat Purwokerto. Ini sampai Tegal, dari Cirebon ke Tegal itu masih ada sekitar 2,5 jam. Nah, 2,5 jam kita bablasin ke Tegal, baru besok pagi itu kita mengarah ke jalur selatan. Ya, oh ini udah pom bensin, tapi masih ada
masih ada 2 bar sih. Nanti aja lah kita cari agak ke sana aja kalau udah sisa 1 bar gitu. Jadi kita bablasin ke Tegal, mungkin nanti kita cari penginapan di Tegal, kan nggak terlalu jauh kan jaraknya. Cirebon Tegal itu 2 jam ya, jam-jam 9 lah kita nyampe Tegal. Besok baru kita lanjut lagi tuh ke arah jalur selatan, lewat selatan kan, arah Jogja tapi lewat selatan semua ya. Ya gini nih suasana kota Cirebon sekarang hari Minggu kan, sekarang hari Minggu. Nah barusan kita habis isi bensin teman-teman, jadi ternyata di pom bensin itu tuh dia nggak bisa full, maksimalnya 50.000. Ya udah, padahal tinggal tambahin 1.000 lagi udah full biasanya. Ya nggak apa-apa lah, lumayan bensinnya udah lumayan penuh kok tadi. Ketemunya tadi tuh 326 kilo, berarti 326 dibagi 5 tuh. Nanti deh saya hitungin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke arah Tegal. Sekarang jam 6:30. Ini kita masih di kota Cirebon sih. Cuma tadi habis ngelewatin pelabuhan kan. Ini kayaknya udah arah-arah ke keluar gitu sih. Ini berarti isi bensin pertama kita di hari ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Alhamdulillah masih dapat maghrib. Ini kita lanjut lagi mengarah ke Tegal. Jadi tadi kita maghriban itu di deket ini apa? Cirebon Power ya kalau nggak salah. Ada Masjid Istiqomah. Alhamdulillah sih, tempatnya enak. Takut nggak dapat maghrib tadi, makanya dari sini ke Tegal itu masih 2 jam lagi. Ya, sekitar jam 9 lah nyampe Tegal. Nih kalau dari kanan ini kayak dari arah ini ya, dari arah keluar tol ya. Itu kan sebelah kanan itu Carun Pokpan tuh. Kayaknya ini deh. Di depan itu kalau nggak salah nanti ada rumah makan. Dulu saya naik bis apa gitu ya dari Jakarta itu terus ke arah Surabaya. Nah itu ya makannya di daerah sini nih. Soalnya saya ingat itunya, Carun Pokpannya itu. Bisnya apa ya? Mau apa ini? Harapan Jaya ya? Atau ya Harapan Jaya deh, Harapan Jaya tapi yang bukan yang double decker. Atau yang double decker ya, saya lupa lah. Ya makannya di depan sana itu. Karena keluar tol dulu, terus nyusurin ini, nanti baru balik lagi tuh ke arah tol. Itu juga udah agak malam sih makannya, itu jam ya sekitar jam 9-an lah, jam 10-an. Waduh, lobang nggak kelihatan. Sekitar jam 9-an, jam 10-an lah. Aduh. Ini kayaknya lampu tembak saya nih nggak sejajar deh. Ada yang agak turun, ada yang naik. Terus dia nggak sejajar tuh, kayak rada turun sih. Kurang naik dikit, jadi nggak bisa iniin jalan kalau lobang gitu. Nah di depannya kali deh kita benerin nanti. Jadi rada bahaya juga nih kalau nggak ada lobang. Habis kita benerin, nah ini lumayan nih, enak nih. Ya walaupun lampunya nggak terlalu terang ya kayak lampu yang lama, lumayan lah daripada nggak ada. Bahaya juga, tiba-tiba ngajar lobang.
Kurang naik dikit lagi deh, baru udah dinaikin. Waduh. Oke lah, kita lanjut lagi. Suasananya Pantura nih di malam hari. Tadi itu kita kan lagi apa ya, kecepatan lumayan lah, 60 gitu atau 70 gitu. Ternyata tuh aspalnya tuh kayak begaret gitu loh. Begaret tuh gimana ya, kayak garis gitu loh. Nah pas banget jalanannya juga lagi gelap, jadi kayak ban geol. Nah ban geol kayak goyang-goyang gitu loh. Ngeri juga, bahaya juga. Itu tadi di daerah belakang situ tuh. Ini kita di Polsek Losari. Ya di daerah sebelum Polsek Losari lah. Makanya karena tadi pas banget memang ini sih, truk-truknya juga banyak kan. Jadi kita rada nyalip truk gitu. Ternyata aspalnya kayak begaris gitu. Ya kayak berasa ban kempes gimana sih, jadi dia rada goyang gitu ya. Emang ya namanya jalanan ya kan, nggak semua area itu terang kan, ada juga pas gelap gitu, bahaya juga kan. Kayak ini enak nih, kita nih lumayan terang nih. Nanti mungkin di depan-depan sana tuh udah rada gelap lagi tuh. Wah, kelihatan patahan. Nah, kayak gini-gini kan. Patahannya jalan jembatan gitu. Jalannya lumayan amsyong. Nah, kayak gini nih. Patahan aspal ya, bukan patahan sih. Jadi aspalnya tuh begaris gitu. Tuh. Kayak begarisnya karena bekas ban truk tuh, biasanya dia ban truk yang gede-gede gitu, terus aspalnya baru jadi, belum terlalu ini kan, belum terlalu keras gitu, jadi lewatin jadinya begitu. Wih, oh bang, sekarang jam 7:30, kita baru nyampe kota Brebes. Itu tadi sebenarnya tuh kalau dari Brebes itu bisa dia ke kanan kan, ke arah Purwokerto. Tadi saya ngeliat pelangnya juga tuh, belok kanan Purwokerto gitu. Tapi saya ngecek map, jalurnya kayaknya ini ya, jalanan hutan gitu, bukan hutan siapa ya, bukan jalan besar gini loh. Ya jalan utamanya mungkin, tapi dia jalannya nggak segede Pantura ini kan, terus lewat daerah Songgom, terus apa gitu. Saya ini lagi dari situ tadi itu masih sekitar 3,5 jam. Karena dulu saya pernah, teman-teman, dari itu jadi kalau sebelum tadi tulisannya selamat datang kota Brebes itu kan, sebelah kanan itu kan yang di video kita sebelumnya itu yang saya bilang, wah ini banyak nih yang jualan bawang nih biasanya, yang di pinggir rel itu tuh. Nah saya dulu pernah tuh lewat situ, memang ke arah Purwokerto juga itu, tapi memang waktu itu saya jalan ini sih, nyampe daerah sini sih masih siang sih, karena saya dari Cirebon kan, terus sampai sini masih siang. Nah itu jalannya seingat saya tuh memang dulu tuh masih dibenerin, jadi banyak yang lumayan rusak. Terus juga ya tipikal jalanan di selatan lah, jalannya nggak terlalu besar gitu. Tuh, kayaknya juga penginapan juga agak susah ya di daerah sana ya. Makanya daripada nanti kita susah nyari penginapan kan, nah udah deh saya bablasin aja lah terus ke arah Tegal. Makanya nanti kita nyari penginapannya di Tegal dulu, baru besok kita pagi-pagi itu lewat jalur selatan tuh. Daripada ini, karena lampunya NMAX ini kan
agak lumayan ini ya, harus mata tuh harus bener-bener ini gitu kalau lampu standarnya dia. Dan lagi juga ya namanya ini kan di jalan kan kita nggak tahu, takutnya trouble atau apa gitu, malah repot kalau nggak ketemu bengkel atau apa gitu. Makanya ini aja saya nyari kota besarnya yang terdekat. Nah, mungkin nanti kita istirahatnya di situ, baru besok kita lanjut lagi Kabupaten Brebes. Wah, lobang. Kanan kita tuh alun-alun kota Brebes, teman-teman. Jadi kita udah nyampe di alun-alun Brebes nih. Tadi lumayan ramai juga tuh hari Minggu malam. Sekarang tuh jam 8 kan. Ya gini nih suasananya kota Brebes. Tegal lurus, Pasar Batang kiri. Ya, suasana kota Brebesnya enak ya kalau kita malam-malam gitu. Cuma ya kalau malam tuh gak kelihatan apa-apa sih, kurang seru gitu buat ya kenapa nginep di Brebes aja ya. Gimana nih teman-teman nih? Bimbang lagi nih kita nih. Oh, udahlah Tegal aja lah. Dari sini ke Tegal cuma 20 menit kok. Karena besok itu dia kayaknya lewat apa? Jadi tetap ngelewatin Tegal gitu intinya. Kan nggak mungkin juga kita balik lagi ke arah lewat Songgom terus lewat Purwokerto lagi. Tetap aja dia lurus lewatin Tegal gitu. Makanya saya putusin udah nginep aja lah di Tegal. Mungkin nanti kita makan sate kambing gitu. Cuma dari kemarin makannya sate kambing mulu. Mari asam urat doang ini. Ini suasana Tegal nih. Ya itu tadi sih berarti tengah kotanya tuh alun-alun kan. Ini Jalan Ahmad Yani, Brebes. Oh sorry, iya Brebes maksudnya. Kita belum nyampe di Tegal. Sate kambing muda ya. Brebes ini juga banyak ini sih tadi, banyak sate kambing. Kan memang lumayan terkenal juga berarti ya. Ramainya pom bensin. Untung tadi kita udah ngisi ya di sana. Tegal kiri. Oh, Tegal nih kiri ya. Ini udah Rita Supermall Tegal itu tadi saya lihat pelangnya tuh 6 kilo. Ya 6 kilo. Iya sih, ya sekitar 15 menit lah. Udah dekat berarti. Jalan apa ya? Berarti ini jalan provinsinya gitu mungkin. Oh iya teman-teman. Jadi di Brebes itu selain yang terkenal bawang merahnya itu juga telur asin, deng. Iya. Jadi biasanya tuh saya kalau lewat tol gitu ya berhenti di rest area. Ini kan rest area apa yang Colomadu itu kan. Kilometer berapa lah saya lupa. Tapi yang bekas pabrik Colomadu tuh. Nah itu yang pabrik gula gitu. Nah itu enak tuh, kadang saya beli telur asin di situ. Telur asinnya ya enak sih, emang kan terkenal kan. Aduh, telur asin Brebes ini kan emang terkenal enak gitu. Kayak tadi juga kita ngelihat banyak ini nih penjual telur asin. Oh, penjual telur asin ini kan udah arah keluar kota kan. Nah ini kayak gini nih telur asin gitu. Telur asin tuh kirain saya tuh dulu telur asin tuh bikinnya dari telur ayam. Kira bukan ya, dari telur bebek ya. Baru tahu saya.
Ini mumpung kita lagi di Tegal nih, enak tuh makan warteg ya, warung Tegal yang ada di Tegal gitu. Eh, Cuma eh, belum nemu nih tempat buat berhentinya, belum nemu warungnya. Tadi kita udah makan warteg ya di Cibitung kan. Ya apa nih? Oh, Informa. Aduh, 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 aduh. Informa. Ini kita lurus aja lah. Oh, ada McD. Ngaco tuh motor. Ya inilah suasana kota Tegal di malam hari. Ini nyari makan dulu nih, blok nasi goreng. Wah, kayak menarik tuh nasi goreng. Oke deh. Ntar saya lihat-lihat dulu. Ini udah kawasan alun-alun nih teman-teman. Alun-alun kota Tegal itu Masjid Agung tuh kayaknya. Coba yuk kita muter ke sana yuk. Nyari makanan. Ini suasana kota Tegal nih di hari Minggu. Minggu sore, Minggu malam. Mana ya alun-alunnya ya? Ini Masjid Agung Kota Tegal tuh. Bentar. Nah, ini dia. Ini dia nih, alun-alun Kota Tegalnya nih. Banyak sih yang jual jajanan, cuma jajanan ya, bukan makanan. Agak melipir kali ya dari alun-alun ya, bentar. Ini nih alun-alun Kota Tegal. Sana deh jalannya gede. Coba nih kita lurus melipir ke kiri situ. Barusan makan tuh di Pawon Jiwan Tegal. Ya lumayan lah. Cuma udah pada habis menunya, jadi tinggal dikit. Tadi makan tuh habis berapa ya? 21.000. Sama kayak tadi kita makan di warteg di daerah Cibitung. Ini saya barusan sambil nyari-nyari penginapan sih. Ini udah dapet. Tapi saya pengen sekali lagi muter lewat alun-alun. Nyari apa ya, kayak cemilan gitu kali ya. Kali ada yang menarik gitu. Sekarang jam 9. Tadi kita masuk Tegal itu jam setengah 9 sih teman-teman. Jam 8-an, jam 8 lewat. Terus ya alhamdulillah ya udah nyampe Tegal nih tanpa ada kendala. Terus kita nginep dulu di Tegal. Ya ini coba sih lihat nih, tertipis-tipis. Kayaknya nggak ada bengkel yang buka ya malam ini. Udah malam sih, udah jam 9:15. Saya mau nyari buat itu tuh, ganti oli. Coba deh kita lurus ya, tadi kan kita udah ke kanan. Nyari buat ganti oli cuma nggak ada bengkel. Besok aja deh paling di Shop and Drive atau di Pertamina gitu. Ini nih suasana Kota Tegal di malam hari ini. Enak tuh ya, ada bangku-bangkunya gitu kayak nongkrong-nongkrong. Itu kayak alun-alunnya tuh di jalan belakang situ tadi teman-teman, yang belok kanan. Tadi kan kita lewat situ juga. Ya. Mungkin ini jalan utamanya kali ya. Tapi ya udah sepi sih. Depan ini kita disuruh belok kiri. Terusin aja dulu.
Ini lumayan. Saya copot jaket, pakai vest doang. Lumayan dingin juga nih anginnya nih. Ya ginilah suasana Tegal di malam hari. Mungkin kalau malam minggu ramai banget nih. Tapi seru sih Tegal nih. Kotanya kayaknya enak gitu ya. Saya baru pertama kali ini teman-teman ke Tegal. Itu warteg Mamoka Bahari itu juga ada di mana-mana. Jadi tadi bingung kan mau makan apa. Oh, udahlah, kita makan itu aja tadi. Semarang lurus. Besok. Ini kita belok kiri dulu. Suasananya di dalam perumahan gitu, di dalam kampung gitu. Jadi nggak berisik. Oh ini ya, mana sih? Oh ini dia sebelah kiri ini. Coba kita mau parkir motornya di situ. Kita check in dulu. Aduh, Gria Coastal. Oh, rame juga sih. Ini emang kos-kosan sih.